Ini orang Maroko loh. Dia ini orang Maroko loh. Dia ini adalah orang yang dimana negara asalnya terkena bencana ini. Itu yang kalian harus tahu. Dan menurut gue sangat amat tidak etis, tidak berperi kemanusiaan bahwa apalagi seorang jurnalis, anggota Komite Eksekutif Persatuan Olahraga Jurnalis Maroko, seorang jurnalis hanya menyebarkan berita seolah-olah untuk memancing keributan, seolah-olah untuk menyebarkan hoax, seolah-olah untuk mencari perhatian atau cari makan seperti yang kalian sering bilang. Karena ini bukan masalah negara lain, ini negaranya sendiri. Dan ini masalah bencana loh. Ini bukan permasalahan yang justru gue bilang ecek-ecek. Ya, dan tidak etis hoax itu dikeluarkan oleh seorang Issam Anas yang merupakan orang asli Maroko, bahkan jurnalis. Gue tanya, ini adalah pernyataan dari hotelnya langsung. Ya, ini diliput oleh Pulse Sports Nigeria. Kalian bisa cari di Twitter, itu sudah centang emas. Sama dengan Marka. Kalau kalian tanya, gue lebih percaya Marka atau orang Maroko asli yang mengalami, yang bener-bener itu negaranya dia, apalagi dia seorang jurnalis. Ya, gue lebih percaya seorang jurnalis dari Maroko tersebut. Kalau Marka itu dari Spanyol. Ya, dan Marka pun bukan berarti dia media yang sangat luar biasa besar, bukan berarti dia tidak bisa buat kesalahan. Oke, segitu dulu. Masih rame soal isu Issam Anas yang mengenai hotel Cristiano Ronaldo yang katanya hoax, tetapi ada juga yang mengatakan itu fakta. Dan banyak sekali dari pengamat-pengamat sepak bola, baik itu yang pengamat yang sudah senior, bahkan ada pengamat-pengamat muda yang mengatakan bahwa itu juga hoax. Nah, dan sumber-sumber yang mereka pakai itu ada beberapa sumber yang menurut saya juga, ya kalau kita teliti lebih dalam, ya menurut saya juga itu juga patut dipertanyakan begitu. Tapi saya di sini tidak mau konsen atau mau fokus dengan media-media yang dikatakan oleh pengamat ini gitu. Saya hanya mau fokus pada Issam Anas sendiri. Kenapa Issam Anas ini patut dipertanyakan? Yang pertama begini, data yang dia tuliskan atau data yang dia beritakan itu tidak beda jauh dengan media-media lain yang hanya bersifat tulisan gitu loh. Saya juga, ya kalau saya punya jabatan, saya punya background, ya suka-suka saya menulis. Tapi kan orang akan dengan sendirinya bisa menilai bahwa mana data yang valid, mana yang data yang benar gitu. Salah satu informasi yang bisa dikatakan benar dan bisa diterima menurut saya itu harus ada dalam bentuk tertulis, bahkan juga harus ada bentuk-bentuk pendukung lain, misalkan contoh video, audio, atau paling setidaknya lah yang terendah yaitu picture atau gambar gitu. Mengenai Issam Anas ini, dia mengatakan bahwa dia sendirilah yang langsung menghubungi pihak dari hotel. Nah, ini kan suatu kejanggalan gitu. Kenapa kejanggalan? Karena informasi yang dia paparkan itu tidak beda jauh dengan media-media lain, yaitu hanya bentuk tertulis. Ya kan? Setiap jurnalis juga bisa menulis apapun itu. Dan janganlah kita seolah-olah menggunakan kata nggak mungkin loh dia berbohong, apalagi kan dia orang Maroko, apalagi ini kan gempa. Guys, dalam situasi apapun itu semua orang bisa memanfaatkan, bahkan untuk kepentingan pribadi saja itu orang bisa menggunakan apapun. Ya usah soal bencana alam lah, agama juga orang bisa pakai untuk menaikin ratingnya dia. Jadi nggak usah, menurut saya kita nggak usah lari ke situ untuk berlindung daripada pencarian fakta begitu. Jadi di sini yang saya tekankan adalah saya tidak menyalahkan Issam Anas juga, saya juga tidak menyalahkan media-media lain. Bahwa kalau memang Issam Anas ini mempunyai data yang jauh lebih akurat daripada media-media lain, walaupun itu sekelas Marka, ESPN atau CNN, bahkan liputan6.com, apapun itu medianya, dia harus menunjukkan lebih daripada media-media itu. Nah, lebih ini yang dimaksud yang seperti saya sampaikan itu, bahwa jangan hanya berbentuk tulisan, tapi lu juga harus membawa bukti-bukti pendukung. Salah satunya itu ya tadi video, yang kedua audio, dan yang terendah itu adalah picture atau foto ketika lu berkunjung ke sana. Sesederhana itu, dan itu aja yang diminta untuk sekedar pembuktian. Sebab di dalam pengadilan untuk pembuktian hukum
Bukti adalah cahaya yang paling terang dari apapun itu. Walaupun lu mengundang seorang profesor atau seorang dokter pun sebagai ahli di situ, tapi kalau buktinya tidak ada, nihil. Dan ini juga adalah video terakhir saya membahas Hotel Cristiano Ronaldo ini, karena menurut saya sih udah cukup lah ya. Tinggal teman-teman menilai sendiri gitu. Tinggal teman-teman memikirkan sendiri mana yang benar. Oke? See you again and thinking apa?